iblis, gundurwo, sundul bolong, suster ngesot, jin dan jun. Ini sebetulnya mana Pak Ustadz? Makhluk cuman ada dua. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Cuman ada dua. Makhluk yang nampak namanya ins. Makhluk yang nggak nampak, nggak kelihatan namanya jin. Jin ini terbagi dua. Jin yang baik namanya jin muslim. Jin yang jahat namanya jin kafir. Jin yang muslim itu apa kata dia? Inna, buka surat Al-Jin juz 29. Inna minnal muslimun. Kami ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun. Kami ada yang jin kafir. Jin yang muslim itu apa kerjanya? Taharrau rasyada, selalu mencari jalan yang benar, ngaji. Jin muslim itu ngaji juga. Makanya dalam Quran ada cerita jin dengar bacaan Nabi Muhammad baca Quran. Nabi sedang baca. Qul, katakan ya Muhammad, annahu istama'a nafarum minal jin. Ada beberapa jin mendengar engkau baca Quran. Apa kata mereka? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami, kata jin, mendengar bacaan Quran Muhammad itu ajaba, ajib, amazing. Kami dengarkan bacaan Quran Muhammad itu ajib, menakjubkan. Makanya kalau ada qori baca Quran, ada jamaah yang tidur, itu lebih parah daripada jin. Masuk Islam. Kan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Dia langsung viralkan di YouTube. Di tengah-tengah Ustadz Somad ditantang, orang masuk Islam. Jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustadz Somad. Serang saya, gitu kan? Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia, bikin debat pendeta dan Ustadz di TV One. Saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi salah kalau Ustadz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah, kan bersatu sekarang ini. Karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas. Dia mulai berani menyerang UAS. Menyerang Ustadz Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur. Kasihan kau. Kau pertama kafir. Kedua goblok. Dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya. 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Ya. Maka jangan tantang Ustaz Somad, tantang Yahya Waloni ini yang berkoar-koar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Aneh bin ajaib, ya begitu Lapor saya. Ini nanti saya Islamkan Pak Dede dengan ibu siapa tadi? Afrisa, berarti saya Jabodetabek, sudah 8.073 orang saya Islamkan di Jabodetabek. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Barreskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini, penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Ini kafir sampai berani karena melihat banyak ulama yang lalai. Banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran kafir. Coba sekali-sekali lah pimpinan gereja tertinggi di Indonesia tantang saya, kan begitu. Kami akan menantang nih Yahya Waloni. Itu baru laki-laki. Dan saya curiga juga kasus Ustaz Somad ini politik, etiknya politik itu. Politik, duduk sama-sama lah. Kalau antum tidak suka sama Ustaz Somad, salah sasaran ente. Biar tebal-tebal. Masih punya. Nggak ada punya mesin. Sini baru diambil. Jangan di video ya.
dia meninggal. Sekarang ini dengan istrinya di sini Pak Wali, ada rencana untuk dibawa ke Jakarta. Ya, kendala kami di sini untuk tiket itu tembus ke penerbangan itu belum ada akses ke sana Pak Wali. Ya. Ya, saudara-saudara, saat ini saya ada di kota Makassar dan baru habis acara seminar di kota Makassar ini. Dan tadi dalam acara seminar saya dapat kiriman banyak WA. Ya, saya baru lihat dan ternyata beritanya adalah bahwa Yahya Waloni telah meninggal dunia. Dan kebetulan dia meninggal dunianya di kota Makassar ini. Nah, kalau saudara yang tahu bagaimana perjalanan panjang saya di dalam membongkar dan menanggapi Yahya Waloni sejak dari sekian tahun yang lalu. Jadi dia begitu berkuar-kuar di dalam menyerang iman Kristen dengan sangat bahasa-bahasa yang sangat kasar, sangat brutal, dan saya juga menanggapinya begitu banyak tanggapan saya pada dia. Lalu juga saya, karena dia mengaku bahwa dia mantan pendeta GKI, lalu juga dia mantan rektor sekolah teologi di Papua, maka saya akhirnya berkunjung secara khusus ke Papua, ke sinode GKI itu, dan ternyata membongkar bahwa dia tidak pernah menjadi pendeta di sana. Dia hanya pernah mau mengajukan lamaran menjadi pendeta, tapi ketika diminta ijazahnya, dia tidak sanggup menunjukkan ijazahnya sehingga akhirnya tidak jadi melamar di gereja itu. Jadi adalah omong kosong kalau dia adalah pendeta, mantan pendeta di sana. Juga mengatakan bahwa dia adalah mantan rektor. Saya juga pergi ke Papua sana dan Universitas Kristen Papua, bertemu dengan pengurus sekolah Universitas Kristen Papua itu, dan ternyata dari semua dokumen-dokumen yang telah dibongkar dan ditunjukkan itu membuktikan bahwa dia tidak pernah menjadi rektor di Universitas Kristen Papua, termasuk sekolah teologi Calvinis itu, ya. Nah, kalau saudara mau tahu tentang bagaimana saya membongkar semua penipuan dia, saudara bisa cari saja, mungkin masuk ke Google atau YouTube, Esra Suruh membongkar dusta Yahya Waloni, ya. Nah, jadi itu perjalanan dengan dia cukup panjang. Nah, sayangnya perdebatan yang rencana perdebatan yang cukup heboh pada waktu itu tidak terjadi. Sayang sekali tidak terjadi. Ya, karena dia mangkir beberapa kali. Waktu mau debat di Lampung juga dia mangkir. Lalu mau debat di mana ya, Surabaya, atau bahkan yang mau diselenggarakan oleh Yayasan Mualaf itu juga tidak jadi karena dia membatalkan pada hari di mana perdebatan mestinya dilakukan. Nah, jadi sebelum ada orang-orang seperti para mualaf yang sekarang ribut-ribut itu, Yahya Waloni boleh dibilang sebagai pendahulu yang paling keras. Nah, tapi akhirnya hari ini dia sudah meninggal. Dan saya kira ya oke lah, mau diangkat apa, orang sudah meninggal. Tapi sesuatu yang disayangkan adalah bahwa dia meninggal dalam posisi ketika dia meninggalkan atau mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Dan dia sepanjang dia setelah jadi mualaf dan jadi Islam, dia banyak menyerang iman Kristen, dan itu menunjukkan bahwa dia betul-betul hatinya penuh dengan kebencian terhadap iman Kristen, dilihat dari kata-katanya, sehingga dia bukanlah orang percaya, sungguh-sungguh percaya yang keluar dan kehilangan keselamatan, tapi dia tidak pernah menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya. Dan pada akhirnya dia mati tanpa Kristus, sehingga dapat dipastikan bahwa orang yang mati tanpa Kristus, mati di luar Kristus, maka tidak mungkin dia mendapatkan keselamatan. Yang didapatkan adalah kebinasaan kekal. Nah, berkaca dari pengalaman Yahya Waloni ini, saya mau bilang kepada saudara-saudara yang mualaf itu, ya, mumpung saudara masih bernapas, ya, maka sebaiknya saudara kembali kepada Tuhan Yesus Kristus daripada saudara yang mati tanpa juru selamat seperti yang dialami oleh Yahya Waloni, sehingga keselamatan di dalam akhirat nanti tidak menjadi bagian saudara-saudara. Nah, saya ada di Makassar. Kalau masih cari informasi, kalau ada kesempatan saya juga mau berkunjung ke tempat dia, ya, rumah dukanya di mana belum tahu, masih cari informasi. Tapi itu kira-kira sekilas informasinya. Oke. Bagi yang sementara jadi mualaf, ya kembalilah sebelum terlambat. Tapi bagi yang berencana jadi mualaf, batalkanlah perencanaan bodoh itu. Dan bagi orang Kristen, tetaplah setia kepada Kristus. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini, dan kiranya melalui video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua.
Nah, teman-teman, kita sudah melihat bagaimana akhir-akhir ini seorang penghujat ya begitu maraknya di media sosial, dan kita tahu bahwa ada beberapa orang yang sudah berpulang ya, yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak tahu apakah itu bentuk hukuman untuk mereka atau bagaimana. Nah, teman-teman, makanya kalau orang-orang penghujat itu diberikan waktu, kesempatan, kesehatan sampai saat ini, itu artinya Tuhan masih mengasihi mereka dan memberikan kesempatan untuk bertobat. Itulah sebabnya kenapa sampai sekarang ada penghujat-penghujat yang masih hidup, yang artinya Tuhan mengasihi mereka dan memberi dan menunggu mereka untuk bertobat. Tetapi kalau sudah tidak bertobat, maka terpaksalah harus dimurkai. Nah, teman-teman, karena kenapa? Karena memang tidak mengalami pertobatan dan itu wajib menerima murka ya. Nah, kita lihat bagaimana ketika bangganya mereka menghujat kekristenan, bangganya mereka memelintir ayat Alkitab, bangganya mereka mengkafir-kafirkan orang Kristen, teman-temannya. Bahkan di beberapa tahun yang lalu, Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan bahwa jin kafir ada dalam salib. Nah, teman-teman, padahal itu sudah dilaporkan ke polisi, tapi hukum tidak menyentuhnya ya, teman-teman. Itulah sebabnya kalau hukum sudah tidak menyentuh mereka, hukum di dunia ini, maka mereka harus berhadapan dengan hukum Tuhan ya. Karena firman Tuhan mengatakan siapapun yang menghujat nama Tuhan dia harus mati. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.